Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai waktu diskrit dari segi geometris, di mana dapat kita lihat pada gambar 2.1 itu mengilustrasikan apa yang terjadi ketika kita melakukan iterasi y sama dengan fungsi dari x sama dengan ax tambah b dengan a besar dari 0 dan kecil dari 1, hingga kita pilih x0 lebih besar dari x bar, di mana x bar sama dengan b per 1 kurang a dengan setiap iterasi dari x0, x1, x2, x3, sehingga ketika kita memilih x0 yang kecil dari x bar, kita akan melihat iterasi berurutan meningkat, bergerak dengan berhasil ke x. Selanjutnya pada gambar 2.2, di mana dalam diagram ini kita telah memplot grafik y sama dengan fx sama dengan ax tambah b dengan a besar dari 0 kecil dari 1, sehingga didapat garis miring ke bawah, sehingga dibuat garis miring ke bawah tetapi tidak terlalu curam pada sudut kurang dari 45 derajat secara horizontal. Sehingga kita mulai dari x0 sedikit ke kanan dari x. Kita perhatikan x1 adalah untuk kiri dari x, tapi tidak sejauh itu. Iterasi berturut-turut membawa kita ke sisi alternatif x, tetapi semakin dekat dan akhirnya menyatu ke x. Sekarang kita lihat gambar 2.3, di mana dalam hal ini kita memiliki a-nya lebih besar dari 1, sehingga jadi garis dari y sama dengan fungsi x sama dengan ax tambah b dengan a besar dari 0 dan a kecil dari 1 miring ke atas dengan tajam. Kita mulai dari x0 hanya sedikit lebih besar dari x. Kita perhatikan x1-nya sekarang di sebelah kanan x0, dan kemudian x2 lebih jauh ke kanan dan selanjutnya. Jadi jelas bahwa iterasi berturut-turut berbaris ke plus tak hingga, sehingga kita telah mengambil x0 yang tepat di sebelah kiri x, yaitu x0 kecil daripada x bar. Kita akan melihat iterasi bergerak lebih cepat dan lebih cepat ke kiri dan menuju min tak hingga. Selanjutnya pada gambar 2.4 kita memiliki area kecil dari 1. Maaf, typo. Maka garis y-nya sama dengan fungsi dari x sama dengan x tambah b miring ke bawah dengan tajam. Kita mulai dengan x0 tepat di sebelah kanan x. Perhatikan x1-nya kecil dari x bar, tetapi pada jarak yang lebih jauh dari x dibandingkan x0. Sehingga kita lanjutkan pada x2-nya itu di sebelah kanan dari x, dan x3-nya di sebelah kiri, dan lain-lain. Dengan masing-masing pada jarak yang meningkat dari x dan yang menyimpang ke tak hingga. Nah, pada gambar 2.5 ini mengilustrasikan apa yang terjadi ketika kita melakukan iterasi fungsi dari x 1 ax tambah b dengan 1x tambah b dengan b tidak sama dengan 0. Dalam diagram ini kita telah pilih b-nya lebih besar dari 0. Anda harus membuat sketsa dengan b kecil dari 0 untuk membandingkannya. Tetapi pada sketsa ini hanya untuk b-nya lebih besar daripada 0. Kita tahu bahwa setiap iterasi memindahkan titik x ke sebuah langkah ke kanan dan menuju ke plus tak hingga. Selanjutnya pada gambar 2.6 itu mempertimbangkan kasusnya dari fx sama dengan min 1x tambah b, dengan nilai awal x0 diambil di sebelah kiri x, sehingga x1-nya di sebelah kanan x, lalu kemudian x2. Nah, kembali ke lokasi yang persis sama dengan x0 dengan cara ini, kita ketahui bahwa x0, x2, x4, dan seterusnya semuanya memiliki nilai yang sama, di mana dilambangkan dengan x genap seperti pada gambar, dan juga x1 sama dengan x3 sama dengan x5 dilambangkan dengan x 4.
Berbagai gambar menggambarkan kemungkinan perilaku sistem linear waktu diskrit dalam satu variabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uh, analisis dan secara geometris mengenai waktu diskrit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nikmatul Alfa.